metabolit sekunder. Nah, kita akan lihat dulu. Kita akan lihat dulu apa itu natural product. Nah, ini kita akan lihat dulu fakta ya, fakta tentang natural product itu seperti apa. Karena lebih dari 50% populasi dunia ini dia berkaitan dengan herbal medicine atau obat-obat yang berhubungan dengan herbal medicine. Ini yang menggantungkan ya, ada Afrika 80%, kemudian Cina ada 41%, kemudian India dia ada 67%, dan Indonesia ini 49%-nya mengkombinasi dengan obat herbal. Jadi ketika pasien sakit gitu, dia tidak hanya menjalani pengobatan dengan obat-obat modern, tapi ada juga yang mengkombinasi dengan penggunaan herbal. Nah, untuk negara-negara berkembang ya seperti Australia itu 48%, kemudian negara maju seperti Amerika 42%, Prancis 75%, ini dari data WHO 2003 dan mungkin sekarang sudah meningkat ya. Kemudian tentang penemuan obat, ini 40% obat yang diresepkan secara klinis itu berasal dari produk-produk alam ataupun yang dimodifikasi. Ya, sekarang isunya apa tentang natural product ini? Nah, ini untuk natural product, obat herbal atau metabolit sekunder itu dia yang aman, itu safety itu ketika dia diekstraksi dengan menggunakan air. Ya, jadi yang paling aman dikonsumsi adalah yang dia menggunakan air. Ini isunya ya. Kemudian kita butuh untuk mendapatkan prosedur ekstraksi yang stabil, yang cocok, kemudian pelarutnya juga cocok, proses pengeringannya juga cocok ya. Karena apa? Karena nggak semuanya itu bisa diekstraksi dengan air. Kita kadang butuh pelarut-pelarut organik untuk mengekstraksinya ya. Nah, kemudian herbal medicine ini masih ada polemik, apakah dia sudah evidence based atau ini hanya sekedar klaim aja. Karena kebanyakan kalau kita yang ada di Indonesia itu begitu bersentuhan dengan obat-obat tradisional kan klaimnya itu banyak sekali, menyembuhkan berbagai macam penyakit, seperti itu nggih. Ya, jadi kalau kalian dengar biasanya oh ini untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit dari penyakit A sampai dengan Z seperti itu ya. Nah, ini apa benar demikian? Karena apa? Terlalu identik dengan hal-hal yang demikian. Sehingga diperlukan yang namanya standarisasi untuk menjamin keamanan dan juga safety ya, untuk menjamin keamanan dan safety dari produk itu sendiri, obat herbal itu sendiri. Oke. Nah, natural product itu apa? Nah, secara harfiah itu adalah bahan-bahan yang dia bersumber dari alam. Pokoknya kalau yang hubungannya dengan natural product pasti hubungannya dengan bahan alam. Nah, bisa hasil budidaya pertanian, kemudian bisa dari perikanan, baik darat maupun laut, kemudian bisa dari hasil hutan ataupun hasil tambang dan mineral. Nah, menurut Samuelson ini definisi dari natural product itu adalah produk yang dihasilkan dari bahan alam. Bisa apa saja, bisa seluruh organisme, baik tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang telah diproses secara sederhana. Maksudnya dari mulai dipanen kemudian dikeringkan jadi simpliciar, simple gitu ya, sangat sederhana. Itu masuk ke dalam ini produk alam. Kemudian tujuannya untuk pengawetan seperti pengeringan ya, kemudian bisa juga dari bagian organisme yang lain, daun, bunga, ataupun bagian tanaman yang lain, bisa buah, kulit batang seperti itu, kemudian dari hewan, kemudian ekstrak dari organisme atau bagian organisme, misalnya ada yang mengekstrak dari fungi atau dari jamur seperti itu, kemudian ada yang berupa komponen tunggal, alkaloid, kemudian flavonoid, Nah, inilah dalam prakteknya natural product ini dikenal sebagai metabolit sekunder. Oke. Nah, kita lihat definisinya berdasarkan pada
definisi fitokimia ya. Kalau kita bicara fitokimia, fito itu artinya tumbuhan, chemical artinya bahan kimia. Berarti kita bicara tentang apa? Bahan-bahan atau senyawa kimia yang berasal dari bahan alam. Oke. Lebih enak sini. Oke. Nah, pemanfaatnya untuk apa? Pemanfaatan natural product ini untuk apa? Bisa untuk obat, bisa untuk bahan baku obat. Kemudian bisa untuk nutraceutical, bisa untuk functional food, bisa untuk suplemen ya, dan juga bisa untuk produk herbal sendiri. Nah, ini kita akan melihat bahan alam ini dia dari mana sih asalnya ya. Kalau dalam tumbuhan itu kita kenal adanya metabolit primer dan metabolit sekunder. Nah, kalau metabolit primer ini adalah metabolit yang dia memang masih dibutuhkan tumbuhan untuk proses hidupnya. Ada lipid, ada karbohidrat, protein, klorofil. Ini masih dibutuhkan untuk pertumbuhan dari tumbuhan itu sendiri. Kemudian kalau metabolit sekunder, ini ada terpen, alkaloid dan kawan-kawannya ini ya. Ini dia tidak begitu dibutuhkan secara esensial oleh tumbuhan. Nah, biasanya adalah dia digunakan untuk sistem pertahanan dan lain-lain. Nah, ini kita bicara dulu. Kalau metabolit primer itu identik senyawanya itu dia masih digunakan untuk biosintesis, ya, esensial untuk pertumbuhan tanamannya. Kemudian ini terlibat dalam fungsi fungsional tubuh. Tadi karbohidrat, lipid, klorofil itu kan dia terlibat dalam fungsi fisiologis tumbuhan. Nah, biasanya berat molekulnya ini dia kecil ya. Kalau berat molekul dari kecil sampai dengan kebesar antara 20 sampai dengan lebih besar dari 10 ini Dalton ya untuk ininya apa berat molekulnya, berat proteinnya juga seperti itu. Nah, contohnya apa? Ada glukosa, kemudian ada alkohol, ada asam sederhana dan kawan-kawannya. Oke. Nah, yang kita akan bicarakan lebih lanjut ini adalah tentang metabolit sekunder, terutama tentang molekul model untuk pengembangan obat itu seperti apa. Nah, ini kalau zaman dulu ya farmakognosi itu dia adalah suatu pengetahuan yang tentang bahan obat rumpun dari ilmu farmasi yang mempelajari tentang bahan mentah obat atau crude drug. Pada waktu lampau ini sejarahnya ilmu kimianya belum begitu berkembang ya. Farmakognosi itu cuma berkutat pada spesies tanaman ya. Jadi belum sampai menganalisis tentang senyawa-senyawa alam itu belum sampai ke sana. Morfologinya, taksonominya atau kalian kenal adalah nanti sebagai determinasi tanaman gitu ya. Nah, ini kemudian dia terus berkembang ya hingga ke farmakognosi modern di sini. Ini pertama kali yaitu pemurnian molekul morfin. Yang dulu digunakan sebagai analgesik, penahan nyeri ya. Nah, ini dari mana? Dari tanaman bunga Papaver somniferum. Seperti ini bunganya. Kemudian pemurnian morfin dari Papaver somniferum ini dia dikomersialkan oleh pabrik farmasi merek di Jerman. Ini menginspirasi pemurnian molekul-molekul lain dari bahan alam yang digunakan untuk obat. Seperti contohnya apa? Ada strychnin, quinin, kafein, nikotin ya, Anda mungkin sudah kenal atropin, kokain, nah seperti ini. Nah, ini ada metabolit yang istilahnya tertua ya, metabolit sekunder tertua. Ada kina, kemudian kafein ya, yang ada di kopi ya, paling banyak. Kemudian ada kokain, ada nikotin di tembakau, atropin di atropa belladonna gitu ya. Ini adalah metabolit sekunder tertua. Nah, kalau bicara lebih lanjut tentang metabolit sekunder ya, di sini dia tidak terlibat langsung tadi dalam metabolisme tumbuhan secara normal. Karena dia tidak esensial, tidak seperti karbohidrat, lipid, protein maupun senyawa yang lain tadi seperti klorofil seperti itu. Nah, ini kalau dia tidak ada dalam jangka panjang, ini biasanya menyangkut pada kelemahan dalam pertahanan diri atau survival ya, ataupun estetika dalam hal menarik
serangga bagi tanaman. Nah, ini distribusinya ini hanya pada spesies atau filogenik atau familia tertentu. Kemudian seringkali berperan dalam pertahanan tubuh ya untuk menghadapi musuh. Kemudian berat molekulnya antara 50 sampai dengan 1000 Dalton. Kalau tadi kan antara 20-an sampai sekian ribu Dalton. Nah, ini biasanya dimanfaatkan oleh kita untuk obat dan juga aroma ataupun sebagai bahan obat. Nah, contohnya seperti ini, ada strychnine untuk pestisida hewan kecil, nikotin untuk stimulan, quinin, nah ini untuk anti malaria, kemudian ada atropin untuk relaksan otot, kafein untuk stimulan, dan kokain ini untuk stimulansia, dia bisa menekan lapar dan juga bisa mengakibatkan halusinasi. Kemudian peran metabolit sekunder dalam penemuan obat ini bagaimana? Nah, pada bidang farmasi modern, metabolit sekunder itu merupakan molekul model ya. Jadi yang nanti bisa dibuat, dikembangkan ya untuk molekul-molekul obat yang lebih bermanfaat lagi. Oleh manusia, metabolit sekunder ini dipelajari dan diteliti digunakan sebagai kandidat obat modern. Jadi kalau kita sudah ketemu molekulnya, nanti bisa dikembangkan. Mau dihubungkan dengan dengan sifat fisika kimianya seperti apa, kemudian ini kira-kira nanti dia bekerja pada reseptor apa, nah itu untuk penyakit-penyakit tertentu. Kemudian kalau di tingkat perguruan tinggi, nah ini biasanya di S2, S3 ini untuk drug discovery platform. Ya, jadi kita bisa untuk mencoba untuk mencari obat-obat baru untuk penyakit-penyakit yang mungkin sukar penyembuhannya seperti untuk anti kanker dan kawan-kawannya. Nah, kemudian urgensi dari metabolit sekunder ya dalam penemuan obat itu apa? Kita lihat aspek farmakologi. Ini karena struktur kimia metabolit ini mengindikasikan keseragaman efek farmakologinya. Nah, ini dia merupakan sumber kandidat senyawa obat yang sangat tidak terbatas kalau dikembangkan ya. Kemudian yang kedua, strukturnya rumit ya. Strukturnya rumit sehingga kita butuh ekstraksi dan pemurnian masih merupakan jalan yang paling ekonomis dan efisien untuk senyawa berstruktur rumit. Jadi biasanya kita nggak langsung mensintesis, jadi kita coba untuk ngekstraksi dulu, kemudian lakukan purifikasi, pemurnian senyawa seperti itu. Kemudian aspek kimia medisinal. Nah ini nanti berhubungan dengan apa? Membangun paradigma kompromis antara struktur senyawa obat dan aktivitas farmakologinya. Jadi strukturnya apa, dia nanti punya efek farmakologi apa, seperti itu. Kemudian efek farmasetik. Nah ini nanti berhubungan dengan ada takaran dosis, kemudian bagaimana nanti itu diformulasi dalam bentuk dari ekstrak menjadi tablet, dari ekstrak menjadi mungkin sediaan sirup dan lain sebagainya. Nah ini kita bicara pada aspek farmasetis. Nah ini ada beberapa contoh sukses metabolit sekunder ya. Ini ada golongan taksol. Kemudian ada vinkistin, vinblastin ya untuk kanker leukemia dari Catharanthus roseus. Anda lihat strukturnya ini sangat rumit sekali, ya, sangat rumit sekali. Kemudian ada lovastatin ini dari Aspergillus terus yaitu anti kolesterol. Anda lihat strukturnya memang sangat rumit sekali. Oke. Nah, ini bagaimana sekarang kedudukan metabolit sekunder ini pada penemuan obat ya. Nah, dari tumbuhan kita bisa mendapatkan kan metabolit sekunder dari tumbuhan, kemudian bisa untuk dari mikrobia dan juga binatang. Nah ini secara farmakognosi nanti dibuat menjadi ekstrak aktif ya, ekstrak aktif dalam bentuk gudal maupun dalam bentuk crude ekstrak. Kemudian ini dilihat bagaimana struktur molekulnya. Struktur molekul ini berhubungan dengan efek farmakologinya. Kemudian ekstrak ini tadi bisa didesain untuk bentuk farmasetikanya apa? Dijadikan tablet, kemudian dijadikan bentuk-bentuk lain ya, effervescent mungkin, kemudian bisa dijadikan sirup dan lain sebagainya. Nah ini perlu standarisasi dan kontrol kualitas ya. Sediaan farmasetikanya ini ada tablet, ada serbuk, ada kaplet, ada sirup.
Nah, kemudian kalau kita sudah tahu molekulnya apa, secara kimia organik kita pelajari, kemudian secara kimia medisina kita lihat hubungan antara struktur molekul dengan aktivitas farmakologinya apa. Nah, kemudian dari sinilah struktur molekul itu nanti disintesis. Jadi udah ketemu struktur molekulnya yang aktif apa, kemudian disintesis, kemudian menjadi molekul semisintesis dan sintesis, kita lihat lagi aktivitasnya seperti apa. Nanti kalau sudah bisa disintesis, nah ini bisa diproduksi dalam jumlah yang banyak, ya. Oke. Ini peran metabolit sekunder dalam penemuan obat ya di survei 2010 ya, yang dia dipublikasikan pada tahun 2012. Nah, ini dari 1.500 obat di pasaran ini. Molekul alami ini dia 4,4%. Kemudian yang paling banyak ini adalah yang sintesis. Kemudian ini dalam bentuk vaksin 5,9%. Dalam bentuk peptida ini 14,9% ya. Jadi ini masih kurang dari 1% senyawa yang ditemukan dari alam bisa jadi obat. Sebagian besar masih memerlukan modifikasi dan derivatisasi, termasuk upaya untuk bisa disintesis. Jadi Anda bayangkan aja, kalau kita itu ngekstrak 1 kilo itu paling dapatnya cuma berapa? Ya, berapa gram gitu ya. Jadi 1 kilo itu jangan membayangkan nanti dapat setengah kilo gitu, enggak, jarang sekali ya. Biasanya ngekstrak itu dari 1 kilo nanti dapatnya cuma sekitar 30-an gram, ada yang ya 100, 150 ya bagus lah gitu ya. Nah, ini asal muasalnya dari sini nih, metabolit sekunder nih. Dari proses glikolisis ya, asetil koenzim A ya. Ini masuknya ke Krebs cycle ya. Anda sudah mempelajari ini di biokimia ya. Ini dari proses fotosintesis ya. Kemudian masuk pada pentose fosfat cycle di sini. Kemudian di sini masuk pada asetil koenzim A, masuk ke dalam cycle Krebs ya. Nah, ini asal muasalnya dari sini, metabolit sekunder itu. Dari proses fotosintesis ini. Nah, intinya ini ada jalur sikamat, kemudian ada dioksilulus, kemudian ada asetil koenzim A, kemudian ada asam mefalonat. Nah, hikmahnya dari apa? Dari Qol Ar-Arabiyah ayat 3 surat ke-30 ya. Dan ketika Allah itu menciptakan sesuatu dari air maupun dari segala sesuatu yang ada di lingkungan, apakah kita tidak akan percaya dengan itu semua? Karena di balik semua itu kan tersimpan kekayaan alam yang sangat luar biasa yang kita sebut dengan metabolit sekunder, yang dia bisa sebagai bahan obat yang memiliki efek farmakologi. Oke. Ini salah satunya adalah terpenoid ya. Nanti adik-adik kalau skripsi nanti kalau mendalami tentang tanaman obat, nah ekstraksi nanti akan berjumpa dengan seperti ini, terpenoid ya. Ini di minyak atsiri, kemudian ada steroid, kolesterol ataupun produk-produk terpenoid ya ini. Ini jalur biosintesisnya adalah dari isopentil pirofosfat. Oke. Nah, sekarang kalau seperti itu strukturnya yang rumit, kemudian biosintesisnya juga tidak mudah ya, rumit juga ya. Apa yang kita petik dari itu semua? Dengan ketiadaan atau tidak hanya satu jalur biosintesis makhluk hidup, kemungkinan intervensi suatu obat cukup selektif pada makhluk vertebrata. Nah, seperti ini ya. Jalurnya itu kan macam-macam. Nah, ini untuk jalur pembentukan terpen ya, dari dioksilulosa fosfat, kemudian asam mefalonat ya menjadi isopentil. Nah, ini seperti C10, C15, C20, C25. Nah, ini jadi kolesterol yang C-nya sampai 30. Atom C-nya banyak sekali ya. Oke.
Kemudian kita lihat ciri senyawa terpenoid yang atom C-nya 5. Ini rantai karbon dalam kerangka sebanyak kelipatannya ya, golongannya golongan C5. Ini seringkali bercabang, ada CH3-nya, kemudian kadang mengandung gugus CH2 juga di ujungnya, kemudian rantainya siklik. Jadi rantainya itu bentuknya kayak membentuk bentuk-bentuk tertentu. Ada yang segi 6, ada yang nanti segi 5 seperti itu. Oke. Kita lihat ciri lagi, ciri sekundernya semakin panjang rantai karbonnya, kelarutannya makin larut dalam pelarut nonpolar. Jadi kalau semakin panjang sifatnya semakin nonpolar ya, kalau macamnya panjang semakin nonpolar. Jarang memiliki cincin aromatis dan keberadaannya itu biasanya berlimpah pada tumbuhan dan makhluk tingkat rendah seperti jamur atau fungi. Ya, jadi dia banyak terdapat di sana. Nah, kemudian yang kedua adalah alkaloid. Ya, jadi nanti kalau melakukan uji fitokimia, saya mau mendeteksi alkaloid, terpenoid, mau mendeteksi flavonoid. Nah, itu nanti Anda akan kenal di sana. Ya, kalau alkaloid, ini biasanya dia berdasarkan pada asam amino prekursornya. Ya, ada lisin, kemudian asam nikotinat, ada tirosin dan lain-lain ya. Kemudian alkaloid ini potensinya adalah sebagai sumber obat yang berlimpah. Jadi senyawa alkaloid ini aktivitas farmakologinya itu banyak ya. Distribusinya banyak ya di mamalia maupun tumbuhan. Contohnya ada neurotransmitter. Ini merupakan kebanyakan dari alkaloid. Ada adrenalin, kemudian atropin, asetilkolin, glutamat, adenosin. Contohnya itu. Kemudian secara farmakologis bersifat bioaktif lemah, itu ada di dalam teh ya. Kemudian kalau yang sedang ada kafein, kemudian yang kuat ada morfin, ini sebagai neurotransmitter ya. Nah, ini ada asam amino prekursor alkaloid ya, ini. Ada grup-grup asam amino ini contohnya ada dopamin ya, kemudian ada serotonin, salbutamol, nikotin, kemudian ada adrenalin. Nah, sekarang adalah the most yang paling banyak mahasiswa suka itu flavonoid ya. Rata-rata kalau skripsi itu pada ininya adalah flavonoid seperti itu. Nah, flavonoid itu adalah salah satu metabolit sekunder yang terdapat di dalam tumbuhan ya maupun terdapat di hewan juga. Nah, ini biasanya itu dia ada 3 kelas besar ya. Biasanya itu pada tanaman-tanaman yang berwarna, bunga-bunga yang berwarna, kemudian buah-buahan yang berwarna, daun-daun yang juga warnanya kan ada yang kuning, ada yang hijau seperti itu ya. Nah, ini ada 3 golongan besar, itu ada betalain, kemudian karotenoid dan flavonoid. Dalam hal ini adalah antosianin. Nah, biasanya dia warna-warna ini banyak terdapat pada bunga, buah, kemudian biji ya. Kemudian range warnanya itu dari yang pucat sampai dengan kuning sampai dengan yang biru seperti itu ya. Nah, ini biasanya nanti pigmen antosian ini dia akan memberikan warna pada tanaman ya, bisa dari orange, merah sampai dengan violet sampai dengan biru. Dan ini dia warnanya itu cantik-cantik seperti itu ya untuk warna-warnanya. Nah, ini flavonoid ini adalah turunan dari beberapa grup ya. Nah, ini ada pirimidin, kemudian ada imidazol. Nah, ini kelompok-kelompok turunan alkaloid nanti dari sini. Oke. Nah, ini adalah pembagian kelasnya. Subkelasnya, kemudian ini, nah ini sumber-sumbernya seperti ini. Anda bisa lihat di sana ada flavonol ya, ada quercetin, kemudian ada mirisetin, ada rutin. Nah, ini kemudian ini terdapat di mana? Di buah-buahan, kemudian sayur ya. Nah, kemudian isoflavonoid. Nah, ini terdapat di beberapa tanaman herbal itu buah sayur itu banyak mengandung flavonoid ya di sini. Oke, kita lanjut. Ini adalah klasifikasi dan juga strukturnya.
Nah, ada flavonol, flavon, flavonolol, kemudian ada flavan, ada isoflavan. Oke, kita masuk contohnya di sini. Ini ada aloe vera. Aloe vera, tahu aloe vera? Apa? Lidah buaya. Nah, lidah buaya ini flavonoidnya apa di sini? Flavonoidnya adalah luteolin, ya, luteolin. Nah, ini ada contoh tanaman dan juga ada beberapa contoh flavonoid di dalamnya apa. Oke, kita lanjut. Nah, tadi di awal kan banyak sekali kandungan flavonoid itu ada di dalam buah dan juga sayuran. Nah, ini biasanya memang dia mempengaruhi terhadap kesehatan manusia ya. Kalau konsumsi sayur dan buah banyak kan otomatis kesehatannya juga bagus. Nah, biasanya senyawa hasil identifikasi dari flavonoid ini berada pada fraksi polar, itu adalah flavonoid, fenolik, dan juga alkaloid. Kemudian pada semipolarnya itu ada fenolik dan alkaloid. Jadi kalau Anda mengekstraksi pakai alkohol 70% gitu, dia bisa masuk di dalamnya. Ada flavonoid, fenolik, alkaloid ini ya, ada fenolik, alkaloid ini masuk ke semipolar. Sedangkan kalau Anda mengekstraksi misalnya pakai N-heksan seperti itu, nanti fraksi nonpolar itu banyak mengandung alkaloid dan fenolik. Jadi kalau nanti ekstraksi itu Anda ngelihat ya bagaimana sifatnya polar atau semipolar, nonpolar, nah seperti itu. Karena nanti kandungan senyawa itu tergantung pada yang masuk ke dalam pelarut-pelarut itu tergantung pada polaritas dari senyawanya. Nah, kemudian sebagian besar memang flavonoid ada pada tanaman ya. Kemudian di sini flavonoid itu juga dia untuk memproteksi diri ya. Kalau pada tanaman itu dia bisa untuk memproteksi diri karena warna yang mencolok gitu sehingga serangga tidak mau mendekat seperti itu ya. Jadi dia untuk pertahanan tubuh, untuk memproteksi diri. Nah, flavonoid sendiri dia punya aktivitas farmakologi ya di beberapa penelitian. Yang pertama adalah antioksidan. Ini kakak-kakak tingkat Anda itu sudah banyak yang meneliti tentang antioksidan dan kita bisa untuk meneliti antioksidan ya di sini. Artinya adalah kalau di kampus kita bisa melaksanakan, ada metode di PPH di sana ya yang kita bisa pakai. Kemudian bisa untuk sitotoksik ya, sitotoksik anti cancer. Kemudian ada antivirus, antibakteri, antiinflamasi kita bisa lakukan. Kemudian kardioprotektif, hepatoprotektif, neuroprotektif seperti itu, anti malaria dan lain-lain. Dia efek farmakologinya sangat banyak. Nah ini adalah efek farmakologi dari flavonoid ya. Oke. Kemudian ada golongan kombinasi ya, ada ginsenosida, ini ada di panak ginseng ya. Kemudian ada saponin, ini ada pada berbagai tanaman. Kemudian asam klorogenat ada dalam serbuk kopi. Jadi Anda yang suka mengkonsumsi kopi, mau nggak mau di dalamnya kan banyak terdapat ini asam klorogenat ya. Kemudian ada alpha mangostin, ini di mana? Di manggis. Kemudian ada piperin, ada quercetin di daun salam maupun Syzygium. Oke. Nah, sekarang bagaimana mengekstraksinya? Kita bicara bagaimana sih ngambil metabolit sekunder itu dari tanaman. Nah, sifat metabolit sekunder itu dia tidak larut air. Tapi di depan kita ngomong yang paling aman memang kalau dikonsumsi manusia ekstraknya ya pakai air. Tapi kan air sangat polar. Sedangkan metabolit sekunder itu sifatnya adalah tidak larut air ya. Bisa semipolar, bisa ke arah non-polar ya. Sebagian kecil saja yang larut dalam air panas. Contohnya adalah glikosida. Glikosida flavonoid masuk ke dalam air panas ya. Kemudian ada pelarut organik yang dipakai biasanya ada metanol, etanol, kloroform, heksan, butanol dan kawan-kawannya ya. Kemudian pelarut terbaik itu etanol, itu dia paling tidak toksik dan murah di negara kita, di Indonesia. Jadi kalau Anda riset pakai ekstrak etanol kayak gitu itu, nah ini tergolong termasuk yang dia murah ya, banyak terdapat di Indonesia dan dia tidak toksik ya. Kemudian
Ini menjadi salah satu jalan ya untuk mensimplifikasi obat herbal oleh industri. Jadi kalau di sini itu ada pusat ekstraksi tanaman obat itu ya, Peto yang ada di daerah Karanganyar sana, yang dia memproduksi ekstrak-ekstrak dari tanaman herbal. Kemudian kalau jamu bagaimana? Jamu itu dia dipreparasi dengan perebusan dan juga pemerasan. Kira-kira jamu ini termasuk ekstrak bukan? Jamu termasuk ekstrak bukan? Iya, bukan? Alasannya apa? Jamu termasuk, ini direbus, kemudian ada juga dengan pemerasan. Gimana? Masuk ekstrak enggak? Ini ada fakta. Rebusan air 100% aktif terhadap protein ya. PTP1B untuk diabetes dan obesitas, dia tidak mengandung metabolit sekunder. Ini dari penelitiannya Pak Aziz ya 2013, dan ini berisi polisakarida. Ya. Jadi tadi dikatakan di sini metabolit sekunder itu kebanyakan dia tidak larut air. Maka di sini beliau menemukan bahwasanya rebusan air yang pakai air itu 100% dia aktif terhadap protein PTP1B, diabetes dan obesitas. Ini tidak mengandung metabolit sekunder. Isinya adalah polisakarida. Ya. Oke, kita lanjut ya. Penggunaan pelarut non air oleh produsen herbal boleh enggak ya? Nah, ini dari penelitian akademik ya yang aktif pada natural product atau kita kenal dengan metabolit sekunder, bahwasanya water extract itu perlu banyak sekali peralatan ya. Ketika kita akan mengeringkan ya, jadi kemudian butuhkan temperatur yang tinggi untuk proses evaporasi gitu sampai dengan kita mendapatkan ekstrak kental ataupun kering itu susah ya. Kemudian ekstrak air ini dia sangat-sangat potensial untuk ditumbuhi oleh mikrobial, jamur maupun bakteri. Nah, simplifikasi dengan ekstraksi itu menyebabkan bias terhadap obat tradisional. Nah, ini ada WHO dari 2002 yang menyatakan bahwa pengobatan tradisional adalah keseluruhan pengetahuan, keterampilan, dan tindakan berdasarkan teori, kepercayaan, dan pengalaman indigenous yang bisa berasal dari budaya berbeda yang satu sama lain yang bisa dijelaskan atau tidak dengan pengertian modern. Digunakan untuk memelihara kesehatan, mencegah, mendiagnosis, mewakili, memperbaiki, atau menyembuhkan sakit fisik dan mental. Kira-kira, kalau di India kan ada Ayurveda ya, Ayurveda. Oke, masuklah ke dalam definisi obat tradisional ini. Nah, kalau kita di Indonesia, kalau ada di Indonesia dulu kenal kasusnya Ponari nggak? Ingat nggak? Yang dapat batu, kemudian batunya dicelupkan ke air yang ngantri banyak sekali gitu ya. Ya. Dan ini tidak bisa dijelaskan ya dengan pengertian modern. Kenapa bisa seperti itu? Terus yang paling simpel, keroan. Pernah keroan? Pernah. Sudah mengalami keroan ya, hampir semuanya ya. Pernah kalau masuk angin harus dikerok dulu atau keroan gitu ya. Ya, kalau orang-orang Jawa, terutama kalau di Solo, biasanya familiar banget dengan istilah keroan seperti ini. Nah, itu juga memperbaiki kondisi tubuh kita kan ya, bisa memperbaiki kondisi tubuh kita. Ini masuk dalam pengobatan tradisional seperti itu ya. Nah, kemudian ini factual findingnya apa? Ekstrak-ekstrak aktif itu adanya di yang aktif ya, dia memberikan efek farmakologi itu ada di ini, ada ekstrak-ekstrak yang dia pakai pelarut-pelarutnya adalah pelarut organik. Ada etanol, metanol ya, ataupun pelarut organik lain itu dia memberikan efek farmakologi yang potensial. Jadi kalau untuk uji antibakteri, anti kanker, anti fungi dan lain-lain sebagainya ya, untuk uji aktivitas farmakologinya biasanya dia akan memberikan efek yang potensial di sini ya. Nah, kemudian bentuk ekstrak semi murni seperti fraksinasi sering kali menurunkan efek. Jadi kalau ekstrak itu masih kumpulan banyak sekali senyawa. Kemudian kita akan coba untuk
memulai memurnikan, tahapan selanjutnya adalah dengan yang namanya vaksinasi. Jadi ekstrak itu kita mencoba memurnikan sedikit ya, itu ya, semi murni gitu. Tapi biasanya ketika dalam bentuk fraksi itu efeknya menurun. Ekstraknya positif, misalnya di daya hambat bakterinya tinggi gitu ya, sekitar berapa 20 mili gitu ya. Nanti ketika divaksinasi ternyata diuji loh kok daya hambatnya jadi cuma 10 mili, jadi kadang bisa menurun ya. Kemudian bahan molekul murni justru seringkali efeknya lemah ya, bahkan tidak berefek ya. Ini dari Pak Aziz Saifuddin ya. Kemudian, nah sinergisme itu sering terjadi atau terjadinya possible effect, sehingga harus hati-hati dalam merepresentasikan obat tradisional adalah ekstrak. Ya tidak sama ya, obat tradisional itu tidak sama dengan ekstrak, gitu ya. Tidak boleh, jangan salah merepresentasikan. Nah ini ketika ada tanaman obat tradisional, kemudian kita ekstraksi dengan pelarut organik atau kita rebus dengan air disebut ekstrak air atau kita peras ya, jadi perasan. Nah, kemudian kita ujikan secara in vitro, in vivo maupun ada yang sampai uji klinis nanti. Ini nanti kan ketemu dosisnya berapa, cara pemakaiannya bagaimana. Nanti ada yang dia aktif, ya, ada yang dia lemah. Nah kalau yang lemah, nah ini nanti banyak kemungkinannya. Karena apa? Kalau yang aktif nanti kita lanjutkan, ekstraknya aktif ternyata. Dari sini ekstraknya aktif, bagus efeknya. Kita lanjutkan dengan pemurnian purifikasi ya, vaksinasi dan purifikasi pertama itu untuk dimurnikan lagi, cari senyawanya apa. Karena di ekstrak senyawanya banyak sekali. Kemudian setelah coba divaksinasi dan purifikasi dimurnikan, kita lihat diuji efeknya lagi in vivo, in vitro maupun secara klinis. Kalau aktif, nah kalau aktif ini langsung ke pemurnian ya. Pemurnian, kemudian kalau dia aktif lagi, nah dia bisa langsung disintesis. Nah ini kalau yang lemah ini ya, kalau yang lemah ini kita bisa tidak memakai ekstraknya tetapi diperas. Ya, barangkali dalam bentuk perasan dia memiliki efektivitas farmakologi gitu, dan ini juga diuji nanti toksisitasnya seperti apa. Oke, ini secara umum seperti itu. Jadi obat tradisional kan tidak sama dengan ekstrak, ya. Definisinya kan udah beda. Kalau ekstrak kan dia sudah ada dalam tahapan-tahapan proses ekstraksi seperti ini. Oke. Nah, kita melihat bagaimana perjalanan jamu ya. Bagaimana perjalanan jamu dari zaman Majapahit ya. Dari zaman Majapahit ya, dibuat jamu ini pada zaman Mataram Hindu-Buddha seperti ini, ke Yogyakarta ya. Di Yogyakarta ini tahun 1900-an ya. Kemudian ini mulai dari kan jamu gendong ya. Kalau sekarang udah nggak ada ya, mbok jamu gendong itu kan udah jarang. Sekarang apa? Iya, sepeda. Kalau sepeda ontel masih kelihatan, itu very traditional gitu lah. Nah, tapi sekarang kan sepeda motor ya. Tahun 2000 itu nggak ada lagi mbok jamu gendong, yang jalan kaki gendong gitu ya. Sudah naik motor sekarang. Sebutannya apa? Mbok jamu gendong ya, berarti mbok jamu motor gitu ya. Nah, kemudian ini tadi saya sebutkan adalah Java Plan atau PETO dari tahun 2005. Mereka sudah beroperasi di Kabupaten Karanganyar, tepatnya di Gedangan Karangpandan. Itu dia sudah memproduksi ini ekstrak. Ini biasanya kalau herba dulu kalau kita kunjungan ke BPTO dulu sempat saya ajak mampir ke PETO ya. Coba nanti kalau kita ada, insya Allah ada kunjungan lagi gitu ya. Nanti coba kalau bisa memasukkan PETO ya nanti kita bisa ke PETO ini, ke Java Plan. Nah kalau Java Plan ini dia memproduksi ekstrak ya, ini nanti dia kan ini apa ya, digunakan untuk obat-obat herbal seperti ini. Salah satunya adalah produksi PETO yang terkenal adalah apa? Tolak angin gitu loh. Ya, tolak angin. Ada tolak angin di sana. Oke. Kemudian ini ada basic concept of herbal pharmacology ya. Jadi ini adalah studi ya, interaksi antara biologi, aktivitas biologi dengan tubuh ya,
dengan tubuh seperti apa, dengan sistem kehidupan itu seperti apa. Nah, ini dibedakan menjadi dua, ada farmakokinetik kemudian ada farmakodinamik. Kalau farmakokinetik ini concernnya pada efek yang ditimbulkan ya pada tubuh. Konsentrasinya berapa? Kemudian pada konsentrasi berapakah dia bisa mencapai target actionnya, pada target terapinya. Kalau farmakodinamik ini adalah berbicara pada efek atau agen pada sisinya, ikatannya dengan reseptor yang ada di dalam tubuh seperti apa. Kemudian kita lihat lagi konvensional drug action ya. Ini ada paradigmanya adalah spesifiknya itu satu obat itu satu reseptor ya, satu target reseptor seperti ini. Jadi captopril dia resepnya pada angiotensin converting enzyme atau AC, statin pada HMG A reduktase seperti ini. Jadi dia menghambat semuanya. Jadi satu obat itu pada satu reseptor. Ya jadi sudah pada pasangannya gitu. Kemudian bagaimana ini obat herbal itu berbeda dengan obat yang tadi, yang obat obat yang kekinian tapi masih dalam konvensional drug seperti itu, yang satu obat satu reseptor. Nah, ini ada efek yang namanya sinergisme, ya. Kemudian ada possible effect, kemudian ada complementary effect, ya. Ini harus diperhatikan. Jadi ada efek sinergisme yang dihasilkan. Jadi saling menguatkan ya. Jadi antara satu senyawa dengan yang senyawa yang lain itu dia bisa bekerja sama, sinergis, saling menguatkan untuk memberikan efek yang lebih kuat seperti itu. Kemudian ada possible effect ya. Di sini dia kalau possible effect itu tidak hanya dari metabolit sekundernya saja. Ya, kemungkinan ada aksinya itu juga ada campur tangan dari chemical constituent ya, tidak hanya pada secondary metabolit. Kemudian kalau complementary effect itu multi component with multiple target. Jadi senyawanya banyak, kemudian targetnya banyak sekali. Seperti itu. Nah, kita akan melihat lebih dalam lagi. Nah, faktanya ya seperti apa? Nah, kadangkala memang yang namanya purifikasi dan vaksinasi itu menurunkan efek yang dimiliki oleh tanaman, efek farmakologi yang dimiliki oleh tanaman. Kok kadangkala kok bisa seperti itu? Padahal kan ini sudah hampir dimurnikan ya untuk mencari senyawanya apa gitu ya. Nah, ini saya juga mengalami pada riset saya. Ketika diekstraknya dia aktif sebagai antibakteri, kemudian saya lakukan pemisahan dengan kromatografi lapis tipis, dapat senyawa seperti itu. Nah, senyawa-senyawa itu kemudian saya lakukan bioassay ya. Nah, ternyata ada beberapa yang tidak aktif. Saya pikir kalau misalnya kita pikirkan bareng-bareng kan, oh dalam ekstrak ini terdapat beberapa senyawa ketika dipisahkan dengan kromatografi, nah nanti mungkin ini berefek semuanya gitu, karena ekstraknya berefek. Ternyata ketika di KLT itu ada beberapa yang tidak berefek gitu nih. Jadi ya kembali lagi ya. Nah kemudian farmakologi untuk herbal medicine ini. Nah ini ada kunirasam ya, ini untuk lipolisis ya, jadi untuk pelangsing ya, biasanya suka kunir asam. Kemudian ada pepaya, daun pepaya yang didekok, diperas, itu didekok ya, dikektok. Ini untuk malaria ya. Kemudian juga untuk meningkatkan imunitas ya pada tubuh ya. Kemudian ini ada efek sinergisme ya. Nah ini contohnya ini apa Dik? Ini senyawa dari mana ini? Anda kenal ini tanaman apa? Serai ya. Serai ya. Nah, ini ada antibakterial aktivitasnya. Jadi punya aktivitas antibakteri ya.
Ini dikatakan ketika geranial dan neral itu sendiri-sendiri ya, dalam kondisi sendiri-sendiri itu eh, dibandingkan dengan komponen yang ketiga ya, ini geranial sama ini ya. Kemudian ada mirisin ya. Ini dia tidak menimbulkan efek farmakologis sebagai antibakteri. Kemudian mirisin enhance activity when mixed with either of the other two main components. Jadi nanti ketika mirisin itu nanti dia tidak ada aktivitasnya ketika sendiri-sendiri. Nah, ini ketika digabungkan dengan yang lain ternyata dia punya aktivitas farmakologis sebagai antibakteri. Kemudian ini juga efek sinergisme. Ada sinosit A, kemudian ada sinosit C dari tanaman sena ini. Ini untuk laksatif pada mencit. Jadi untuk laksansia. Laksansia tahu apa laksansia? Laksansia apa? Melancarkan apa? Defekasi ya, melancarkan buang air besarnya. Jadi kalau orang Solo ngomongnya bebelen gitu ya. Nah, ini pakai laksansia gitu ya. Nah, ketika ini komponen ini dicampur ya dengan rasio 7:3 ya, sinosit A dan sinosit C itu digabung dengan rasio 7:3. Ini relative level found in senalif ya, has almost double the laxative activity. Jadi dia punya aktivitas sebagai laksansianya itu meningkat ya, double laxative activity. Jadi sinergisme. Nah, ini juga ada di 40 flavonoid Artemisia auna, sinergis artemesin ya. Untuk artemesin daripada sendiri-sendiri. Kemudian nah ini contoh untuk antagonisnya. Antagonis itu berarti berlawanan efeknya. Ya. Ini pada temulawak ya. Contohnya ini ya. Ini kan dia untuk temulawak itu kan dia untuk menurunkan kolesterol. Tetapi dia juga punya aktivitas apa? Meningkatkan nafsu makan. Tadi bisa mempunyai efek anti kolesterol tetapi meningkatkan nafsu makan. Nah, ini ada antagonis contraindication ya kan. Kemudian ada reum officinale. Ini dia mengandung antraquinon yang sifatnya sebagai laksatif, juga mengandung tanin yang dia juga anti diare. Jadi salah satunya adalah salah satu sebagai anti diare, salah satunya melancarkan buang air besar gitu ya kan, berlawanan. Satu mampet satu melancarkan kan seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, ini metode pembuktian jamu ilmiah ya. Ada riset in vitro, in vivo, klinik, juga analisis meta. Nah, ini tingkat kualitas bukti ya, hierarchy levelnya ya. Yang paling tinggi adalah RCT, Review Systemic and Meta Analysis di Randomized Control Trial. Nah, ini tingkatannya. Yang dari bawah ada pengalaman pribadi, kemudian diliti setelah in vitro, dan naik kasusnya case series, kemudian survei, cross sectional. Nah, ini hierarkinya yang paling tinggi adalah di RCT ya. Ini kompleksitas desainnya sangat kompleks semakin ke atas. Kemudian keyakinan kausal kualitas buktinya juga semakin kuat ketika menuju RCT ya. Nah ini saya atau bagaimana mutu datanya nanti tergantung desain, statistik, juga jumlah subjeknya ya ketika penelitian. Nah ini untuk obat tradisional, ini untuk perawatan sendiri itu kan biasanya berdasarkan dari pengalaman atau empirik ya. Kemudian tujuannya untuk promotif dan juga preventif. Indikasinya tidak jelas secara farmakologi, bahan bakunya tidak standarisasi. Ini biasanya kalau kita mengkonsumsi sendiri dari kebun bahannya gitu kan ya, ya dia tidak terstandar ya, tidak dari tanaman yang memang dibudidayakan khusus gitu loh. Jadi bahan bakunya menjadi tidak standar. Kemudian ini kalau pada obat tradisional, pada unit pelayanan kesehatan formal, ini ada dasar ilmiah, ada uji farmakologi, toksisitas klinik, kemudian bisa untuk kuratif ya, penyembuhan, parameter pengujiannya jelas dengan istilah baku, misalnya ada anti diabetes, anti hipertensi, kemudian
bahan baku terstandarisasi. Ya sekarang yang kita kenal dengan B2TOOT di Tawangmangu itu merupakan salah satu unit dari Rumah Sakit Umum Dr. Sarjito Yogyakarta. Jadi di sana sudah jadi unit pelayanannya dari Dr. Sarjito. Di sana sudah terstandarisasi semuanya. Kemudian posisi jamu dalam sistem kesehatan, nah ini dari Permenkes ya nomor 2010 tentang saintifikasi jamu. Nah ini penelitian berbasis pelayanan kesehatan. Jadi kalau di sana di unit pelayanannya Dr. Sarjito yang ada di Tawangmangu itu ada yang klinik saintifikasi jamu. Jadi terapinya juga ada dengan ramuan jamu, kemudian masih mungkin juga didampingi dengan obat kimia gitu nggih. Nggak hanya pure saja, tapi ada yang juga pure memang dia tradisional. Kemudian nah ini jamu adalah pengobatan komplementer alternatif ataupun sekunder. Ketentuan umumnya ini di pasal 1. Ya, jamu itu adalah obat tradisional Indonesia. Saintifikasi jamu itu membuktikan keilmiahan dari jamu. Ya. Nah, ini juga ada tentang fasilitas pelayanan kesehatan, dan ini keterangannya di situ dijelaskan. Nah, ini ada konvensional drug ya. Bagaimana perkembangannya? Screeningnya, kemudian uji aktivitas biologi, kemudian fase 1, fase 2, fase 3 ya, clinical trial sampai dengan uji klinik ya. Sedangkan model yang direkomendasikan ini sebenarnya ada dari clinical practice ya, traditional herbal praktisinya, kemudian dia bisa dimengerti, diutilisasi, konteks paradigmanya seperti apa, keamanannya juga diketahui, kemudian perbandingan efektivitasnya bagaimana, kemudian komponen efikasinya seperti apa, dan kita lihat mekanisme biologinya seperti apa. Nah ini bab 2 dia mengatur tentang ruang lingkup dan tujuan dari saintifikasi jamu. Intinya adalah apa? Memberikan landasan ilmiah atau evidence base ya. Kemudian ini nanti terbentuknya jejaring dokter gigi ya untuk menggunakan obat herbal yang terstandarisasi, terus meningkatkan kegiatan penelitian dan juga meningkatkan penyediaan jamu yang aman ya. Itu adalah tujuan dari ruang lingkup saintifikasi jamu. Nah, ini masih tentang saintifikasi jamu ya. Nah, ini nanti ada atas permintaan tertulis pasien ya. Jadi nanti di sana mengisi inform consent ya. Kalau adik-adik berkunjung ke sana nanti ke kliniknya, pasti pasiennya akan disuruh mengisi inform consent-nya ya. Kemudian ini dijelaskan juga di pasal 5, pasal 6 seperti apa. Nah, ini dokternya, peran dokter untuk penanggung jawab klinik jamu tipe A, tipe B, puskesmas dan UPT. Coba nanti besok ditanyakan apakah ini masih di BPTO masih berjalan untuk saintifikasi jamu atau tidak. Ini ada pertanyaan Dek tentang natural product ya. Nah, ini ada beberapa sumber rujukan yang kita gunakan. Ada pertanyaan? Ada yang mau tanya? Mungkin berdiskusi bareng kita? Jadi tadi sudah ditekankan bahwasanya kita tidak boleh langsung mengklaim obat tradisional itu adalah ekstrak ya, beda ya. Jadi obat tradisional bisa berbentuk dalam bentuk simplisia kering, terdiri dari beberapa macam kemudian diseduh. Nah, jadi tidak boleh mengeneralisasi bahwasanya obat tradisional itu pasti adalah ekstrak. Nah, tapi dalam definisi kita yang namanya natural product itu nanti berkaitan dengan yang namanya tadi adalah apa? Metabolit sekunder. Yang metabolit sekunder sendiri itu dia biasanya itu tidak memiliki peran esensial ya. Kalau yang memiliki peran esensial adalah metabolit primer. Sampai sini bisa dimengerti ya? Oke. Metabolit sekunder itu tadi biasanya dia memiliki efek farmakologi ya, yang biasanya ketika kita melakukan penarian metabolit sekunder dari tanaman, biasanya kita bisa menggunakan pelarut-pelarut organik di mana memang sebagian besar metabolit sekunder itu masuknya ke dalam pelarut-pelarut organik. Bisa pakai alkohol dengan berbagai konsentrasi ya, 70, 96%,
bisa pakai etil asetat, heksan, butanol, kloroform, wasbensen, itu diperkenalkan. Metanol ya, walaupun metanol sifatnya adalah toksik, tetapi ini kalau dalam kepentingan riset itu diperbolehkan. Oke, sampai sini bisa dipahami. Oke, contoh metabolit sekunder tadi ada apa? Ada terpenoid, terus kemudian ada alkaloid, ada kemudian flavonoid ya. Nah, tadi adik-adik bisa ngerti bagaimana ternyata flavonoid ini biasanya ada dalam pelarut-pelarut yang sifatnya adalah semi polar. Kalau yang pelarut non polar di sana masuk alkaloid juga masuk, flavonoid juga masuk. Kalau kita ngekstraknya pakai air hangat, biasanya yang masuk di dalamnya adalah golongan-golongan glikosida, nggih. Ya. Terus apalagi tadi saya sudah menyampaikan apalagi? Ada beberapa obat tradisional yang dia sifatnya adalah sinergis. Ya, jadi ada yang sifatnya memang sama-sama saling menguatkan pada efek tertentu. Kemudian ada yang sifatnya adalah antagonis, berlawanan ya. Kemudian ada juga yang sifatnya tadi saling melengkapi atau komplementer ya. Jadi dalam satu obat ramuan itu ya, biasanya kalau di sana di unit pelayanan Sarjito sana di B2TOOT sana ada ramuan untuk asam urat, ramuan untuk kolesterol. Nah, itu isinya nanti berbagai macam tanaman. Jadi tanaman-tanaman itu nanti dia punya target actionnya berbeda-beda, tapi tujuannya sama, adalah untuk menurunkan kolesterol, dibuat dalam bentuk ramuan. Kemudian ada ramuan asam urat. Nah, situ juga ada. Nanti bentuknya adalah simplisia kering, nanti disuruh untuk merebus ya. Merebusnya dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan kuali tanah liat, itu yang paling bagus ya. Kemudian pakai stainless steel, tidak boleh pakai besi maupun aluminium foil, itu nggak boleh. Ya, karena nanti zat aktifnya akan rusak atau berpengaruh, di sana akan berinteraksi. Ada pertanyaan? Cukup bisa dipahami, ya? Kalau sudah, kita tutup kuliahnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau masih ada kurang-kurang yang butuh didiskusikan lebih lanjut, nanti bisa bertemu dengan saya ya di laboratorium farmakologi. Nanti kita ketemu juga di herbal medicine di bawah juga. Nanti kita bisa diskusi lebih banyak ya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.